Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi tematik Mapel SBDP tentang pola lantai dalam seni tari ya anak-anak. Yuk, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap sempurna. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah kita berdoa, yuk kita langsung saja ya kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini pola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai dilakukan untuk memperindah gerakan dalam pertunjukan tari ya anak-anak. Untuk pola lantai sendiri memiliki dua pola lantai dasar, yaitu pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Nah, contoh atau jenis untuk pola lantai lurus yang pertama ada garis horizontal. Nah, untuk garis horizontal ini adalah yang mendatar ya anak-anak. Jadi pengertian dari horizontal itu adalah yang mendatar, seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada garis vertikal, di mana garis vertikal ini yaitu adalah garis yang melintang dari atas ke bawah, seperti itu ya. Oke, jadi jangan sampai salah membedakan. Oke. Kemudian untuk pola lantai yang ketiga itu ada pola lantai dengan garis miring atau dengan garis diagonal. Nah, bisa untuk di pola lantai ini bisa diagonal ke kanan atau diagonal ke kiri, seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya ada pola lantai zigzag. Nah, di sini pola lantai zigzag di sini adalah kombinasi dari pola lantai garis horizontal dengan pola lantai garis diagonal, seperti itu. Yuk, selanjutnya ada pola lantai dengan bentuk segi 5. Nah, selanjutnya ada pola lantai segi 4, dan yang terakhir ada pola lantai segitiga. Seperti itu untuk jenis pola lantai lurus anak-anak. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, Miss Valin lanjut ya. Nah, yang sekarang kita masuk ke pola lantai lengkung. Pola lantai lengkung ini ada beberapa jenisnya juga. Yang pertama ada garis lengkung ke depan. Nah, kalau untuk garis lengkung ke depan ini bisa dimulai dari yang sebelah kiri atau dari yang sebelah kanan, seperti itu. Yang selanjutnya, yang kedua ada garis lengkung ke dalam. Nah, bedanya apa ya dari garis lengkung depan dan garis lengkung ke dalam? Dalam pola lantai, jika dalam panggung nih, misal untuk pola lantai ke depan berarti dia mengarah ke depan panggung. Oke, sudah ada bayangan, sudah bisa menangkap anak-anak? Oke, sudah bisa memahami ya. Nah, kalau untuk garis lengkung ke dalam, dia arahnya adalah ke dalam panggung atau masuk panggung, seperti itu. Jelas di sini perbedaannya antara garis lengkung ke depan dengan garis lengkung ke dalam. Kalau sudah bisa,
Miss lanjut ke jenis selanjutnya. Di sini ada garis lengkung lingkaran atau pola lantai lingkaran. Nah, di sini dalam tarian kalian atau penari itu bisa membuat pola lantai berbentuk lingkaran, dinamakan pola lantai lingkaran. Seperti itu ya anak-anak. Oke, yang terakhir ada pola lantai angka 8. Di sini apabila seorang penari menarikan secara berkelompok bisa membuat pola lantai dengan angka 8 seperti itu. Nah, menambahi lagi ya, untuk tarian itu bisa dilakukan secara individu, berpasangan atau bisa dengan kelompok ya. Jadi untuk membuat pola lantai di sini tidak hanya terpaku menari dengan berkelompok atau berpasangan, bisa juga pada saat kita menari sendiri kita bisa membuat pola lantai tersebut. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar tarian tersebut terlihat indah seperti itu. Nah, dari sini anak-anak sudah bisa? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, Miss Fali lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk jenis tarian daerah yang menggunakan pola lantai ya. Yang pertama ada tari jaran kepang. Tari jaran kepang ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, dalam tari jaran kepang ini pola lantai yang digunakan bisa bermacam-macam ya. Bisa menggunakan pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, lingkaran, dan sebagainya. Nah, dalam tari jaran kepang ini dilakukan dengan cara berkelompok. Kemudian tari yang kedua. Tari yang kedua di sini dinamakan tari bedoyo semang. Nah, tari bedoyo semang ini biasanya ditarikan dalam keraton Yogyakarta. Jadi tidak boleh sembarangan. Seperti itu ya, tidak boleh sembarangan menarikannya. Karena memang untuk tari bedoyo semang sendiri ada ritual-ritual khusus yang dikhususkan untuk penari itu, supaya dalam menarikan tari bedoyo entah itu menarikan tari bedoyo semang dan tari bedoyo yang lainnya itu, agar pembawaan si penari itu terlihat dari dalam seperti itu, auranya muncul seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk tari bedoyo semang ini juga dilakukan dengan cara berkelompok dan bisa menggunakan berbagai macam pola lantai. Tetapi di sini dalam menarikan tari bedoyo, khususnya tari bedoyo semang, di sini ada beberapa pola lantai yang memang khusus untuk ditarikan di keraton. Nah, untuk pola lantai yang digunakan pada tari bedoyo semang ini ada pola lantai dengan gawang jejer wayang, pola lantai gawang tigo-tigo, kemudian ada pola lantai gawang perang, dan pola lantai gawang kolojengking. Nah, itu ya anak-anak. Jadi perbedaannya seperti itu. Untuk tari bedoyo sendiri, dia termasuk tari klasik karena sudah ditentukan gerakan, pakaian dan pola lantainya. Kenapa dinamakan klasik? Karena dia mempunyai makna dalam setiap gerakannya. Seperti itu ya perbedaannya. Oke, kemudian yang selanjutnya ada
Tari topeng. Nah, tari topeng di sini berasal dari Jawa Timur. Tari topeng ini menggunakan pola lantai garis vertikal, jadi ke atas ke bawah atau ke bawah ke atas, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk selanjutnya ada tari pendet. Tari pendet ini berasal dari daerah Bali. Pola lantai di sini bisa juga menggunakan berbagai macam pola lantai, seperti pola lantai diagonal, vertikal, dan horizontal. Seperti itu ya anak-anak. Nah, dari keempat contoh pola lantai dari berbagai tari daerah ini, apakah anak-anak sudah jelas? Oke, jika masih ada yang belum jelas, kalian bisa ya tanya ke Miss-nya, dan kalau misal sudah jelas bisa kalian pahami lagi agar lebih paham. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya ya anak-anak. Nah, di sini langsung kita lanjut ke aktivitasku. Nah, di aktivitasku ini silahkan kalian mempraktekkan atau menampilkan tari daerah yang berasal dari suatu daerah dengan menggunakan pola lantai yang sudah kalian kembangkan. Jadi boleh misal pola lantai vertikal kalian buat seperti apa, seperti itu kalian kembangkan. Nah, untuk langkah-langkahnya nanti silahkan kalian lihat di lembar kegiatan yang juga dikirim di grup atau di kelas Google. Seperti itu ya anak-anak. Oke, Miss Valin cukupkan sekian. Tetap semangat ya anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan malas belajar, jangan malas beribadah. Semangat anak-anak hebat. Miss Valin cukupkan. Sebelum Miss Valin menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jtinaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.